nih guys, menuju Gua Jepang. Oh, ini dia nyampe tetangga kita. Oh iya sih. Hai. Oh, udah nyampe duluan, Om. 1,7 kilo. Kalau lurus sih di mall mah juga bisa 70 kiloan. Aman kok pakai mobil. Aman ya? Aman. Ya, oh. Tapi jam 7 ribu. Ya, kena prank. Mama dekat. Halo sahabatku, kita udah nyampe nih di Gua Jepangnya. Yuk ikutin terus perjalanan aku. Udah Oh, diguyur. Jangan dekat-dekat, Tay. Aus. Oke, kita lanjut perjalanan ke Gua Jepang yuk. Perjalanan kita kali ini ditemani dengan channel F. Enak banget. Boy. I love kali buang. Mana sih? Di sini tempatnya mirip labirin loh. Jadi sebaiknya kalian menggunakan pemandu agar tidak tersesat. Oke, kita mulai menjelajahi Gua Jepangnya yuk. Tujuan tentara Jepang pun ke sini merebut aset tersebut. Nah, setelah aset didapat, mendirikanlah markas persembunyian di sini yang melibatkan warga sekitar Pandansari. Di sini pun ada sebuah replika sebagai daripada suatu peristiwa di mana terjadinya suatu penahanan sama orang-orang kita di sini itu saat berlangsungnya proses pembangunan gua berlangsung. Ketika ada para pekerja kita yang melawan sama tentara Jepang, maka mereka pun bagi yang melawan sudah dipastikan dimasukkan ke ruang tahanan. Adapun kedalaman daripada ruang tahanan tersebut di sini kisaran 30 meter. Cuman makin dalam itu untuk ruangannya makin sempit. Nah, ternyata selain ditahan, nanti di depan pun ada peristiwa penyiksaan, pembantaian, tentunya dengan berbeda alasan. Oh gitu. Nah, sebagaimana melengkapi suatu peristiwa para Romusa, mediakanlah sesama Nah, kita jalan lewat. Cuma akan duduk di sini aja sih. Iya.
Oh ini nembus yang tadi ya? Ya, kita ke kiri. Ayo pasti. Kaget. Dingin banget. Panjangnya berapa meter ini, Mas? Nanti ada keterangannya di. Oh. Nah ini salah satu pos penjagaannya. Oh, ini pos penjaga. Oke. Ketika markas sendiri masih dikuasai orang-orang Jepang, maka ini dijadikan sebagai pos penjagaan. Ini pos penjaganya. Karena konsepnya mau dibikin sesuai kebutuhan tentara Jepang. Oh. Dilengkapi ada kamar pasukan juga di sini. Ini kamar pasukan. Ya, kamar pasukan. Oh. Jadi ada beberapa titik kamar pasukan beserta kamar komandannya juga. Oh. Saya lagi ini. Oh, ini kamar-kamar pasukan nih. Ya, kamar-kamar. Kalau ke sana? Nanti kita mutar. Ya. Nah, ini ruang rosa. Oh, ruang Romusa. Mau saya itu apa? Nah, adapun pembangunan gua sendiri dibangun selama 2 tahun dengan panjang keseluruhan ada 850 meter. Dengan panjang 850 meter itu hanya dipahat sama para pekerja kita. Dan ada pun yang dipahat di sini jenis tanahnya tanah cadas. Dan hebatnya orang-orang kita, mereka hanya mengandalkan alat manual, alat-alat kadarnya, sudah menjadikan sebuah markas tentara Jepang dengan penerangan menggunakan obor sebagai sumber pencahayaan. Belum ada santri. Itu. Camping nggak ada nih camping. Camping ada nggak? Ini apa mas? Ini Pos penjaga. pos juga. Pokoknya ada bangku pos penjaga. Nih kamar. Kamarnya kayak gitu. Ya. Berarti bangunannya ini asli dari dulu ya? Iya. Ada pernah renovasi gitu nggak? Paling lantai atas. Oh, lantai ya. Oh iya. Itu yang tua gimana? Nanti kalau ada pesan rempong kita mau aja. Nah, ini ruang penyiksaan. Oh, ruang penyiksaan. Ya, ruang penyiksaan di sini terjadi bagi mereka yang dianggap malas ataupun lalai dalam bekerja. Padahal bukan karena malasnya orang-orang dalam bekerja, melainkan salah satu faktornya itu di sini kurang makan. Kurangnya makan sehingga para pekerja kita pun nyatanya dalam bekerja kurang maksimal. Nah, ada pun yang dialami orang-orang kita sewaktu di ruang penyiksaan, gambarannya pun sekarang tentu ada pada replika. Karena kita pun tidak mau berbohong, ya mungkin kalau kita bilang berbohong, mungkin teman-teman wisata itu ya percaya saja. Tapi kita menceritakan berdasarkan informasi yang kami dapat. Tapi kita percaya sih. Ya. Soalnya ini nggak panjang. Dua jalur labirin. Jalur labirin ini dikonsep sama orang-orang Jepang setelah persenjataan masuk ke dalam. Dibikin sebagai pengecoan untuk para pekerja kita demi menghindarkan sebuah gudang senjata. Ini kebetulan lantainya masih alami. Kalau mau menang gitu ya. Ini jalan tembus kemana? Jalur tembus ini di depan dinamakan sebuah lubang jebakan. Oh. Di mana lubang jebakan sendiri dibikin sesuai bentuknya itu menyamakan gudang senjata. Jadi bertujuan untuk
mengecoh juga. Tuh, Kayak gitu. kakak jangan sembarangan. Tata kecoh loh, ciledug. Jadi konsepnya itu luar biasa penahan sepan ternyata. Karena konsep yang luar biasa dan ternyata petugasnya di sini terlalu capek untuk menerangkan. Nah, di sini ini pembantaian. Ini ada sangkut pautnya sama gudang senjata. Di mana terjadinya peristiwa pembantaian di sini ketika para pekerja kita mengantarkan sebuah persenjataan tentunya di gudang senjata, dan sesampainya di tempat pun nyatanya mereka akan eksekusi dengan tujuan menghilangkan jejak sebuah gudang senjata. Itu terlibat terpantai di sini karena menurut orang-orang Jepang si pembakar sendiri itu berpotensi mempengaruhi rekan-rekan kerja yang lain. Nah, sehingga harus terlibatlah si pembakar sendiri terpantai. Nah, itu seputar peristiwa cerita pembantaian di Gua Jepang. Ayo maju. Petrus. Udah. Nah, di sini ada jalur tembus juga. Ada apa mas? Jalur tembus ini di belakang, oke. Tujuan dibikin suatu jalur tembus tersebut sebagai jalur alternatif mempercepat pembuangan tanah yang sudah dibakar. Dengan tujuan tanah-tanah yang dibuang di belakang itu terbawa arus sungai jadi tidak menumpuk. Nah, setelah markas jadi difungsikanlah sebagai sirkulasi udara. Jadi kalau di Gua Jepang sendiri oksigen itu nggak kurang di sini karena ada sirkulasi udara yang dari pintu belakang maupun dari pintu depan. Apa jalan tangga ya? Di mana para pekerja kita dulu yang mengantarkan persenjataan orang-orang Jepang di sini. Nah, dari gudang senjata di sini mereka terbawalah ke ruang pembantaian. Di sana nyatanya mereka pun tereksekusi demi menghilangkan jejak sebuah gudang senjata. Oh, yang tadi ya? Ya. Nah, adapun ini yang di belakang, ini tembusan lagi. Jadi ketika pembangunan gua berlangsung, nyatanya di situ pun ada tentara Jepang yang standby untuk mengawasi para pekerja kita yang ada di luar. Jadi untuk pengawasan itu waktu pembangunan itu super. Mau ada dapur ya? Ada alat-alat kan zaman dulu. Iya mah. Bukan kayak di dalam jalan ya? Ya ayo, nanti kamu deh. Bapak di belakang. Bapak di belakang. Ini kalau itu mana? Alhamdulillah. Waktu lagi ada tsunami di Aceh Utama, susulan gempa-gempa. Tadi kalau kita lewat jalur laku ini itu ke sini, sampainya itu ke sini. Oh, nembusnya sini yang labirin tadi. Ruang sidangnya mana? Depan, di depan. Tapi sisa-sisa senjatanya nggak ini ya? Senjatanya otomatis terbawa sama tentara kita. Kalau masih ada yang mungkin ambil saya dulu. Kalau yang pada disiksa itu terus mayatnya dibawa kemana? Disiksa itu kan nggak dibunuh. Oh, nggak ada yang dibunuh ya? Nggak ada yang sekedar dieksekusi. untuk mempertegas itu biar lebih giat bekerja. Oh. Oh. Ini nggak ada kali lawar masuk atau belum lawar? Kalau baru dinyalakan masih. Cuma setelah lampu nyala, terang itu lawar Pada keluar. itu ke belakang lampu itu, lampu tembok. Jadi kalau pagi masih ada lah ya kan lawarnya. Masih. Nah, ini ada versi kamar komandannya juga di sini.
Oh, lebih luas. Ya, ini ada lampu yang versi over. Nah, mungkin ini gambaran ketika pembangunan gua berlangsung. Nah, mungkin untuk penerangannya itu seterangnya itu segini. Oh, Ini Iya, over. pakai over. Itu terangnya segitu. oh ini juga ya kamar komandan. Kalau aslinya zaman dulu kayak gini. Itu maksudnya ini sampai komandan ya. Kalau ini ruang apa? Nah, ini yang ada keramiknya. Dulu difungsikan orang-orang Jepang itu sebagai tempat ritual mereka. Nah, setelah ditinggalkan, kita alih fungsikan sebagai tempat ibadah yang sampai sekarang pun masih terpakai. Ibadah. Sholat. Sholat. Buat sholat. Di waktu-waktu tertentu atau kapan waktu bisa dibuka? Sholat fardu. Kadang-kadang ada yang pas duhur, ada yang dari Indonesia itu sholat di sini. Oh, Semuanya jarang sih. Petugas paling di sini sama petugas senior. So, kalau ibadah itu di sini. Ini ruang sidang. Ya. Ruang sidang. Jadi untuk tahun 45 pun markas Jepang ini masih difungsikan ataupun masih dipertahankan sama orang-orang Jepang. Cuma setelah orang-orang Jepang sendiri mengetahui adanya kemerdekaan, nah barulah orang-orang Jepang sendiri meninggalkan markas tanpa ada perlawanan. Nah ternyata setelah ditinggalkan orang-orang Jepang, markas pun sempat kalah selama 35 tahun. Jadi selama 35 tahun itu nggak ada seorang warga pun memasuki wilayah sini. takut ya? Barulah menginjak tahun 1980 itu dari warga sekitar mulai berdatangan mencari peninggalan dan kayu-kayu penjaga yang Nah, mungkin kalau pengen tahu kedalamannya ceritanya itu bisa melanjutkan di YouTube Mister Pukul Jalan-Jalan. Oh, misal dekat Dulu itu. 2013 mereka pun semua ke sini. Tentu mereka pun mendapatkan sebuah informasi, cuma belum ada replika waktu itu. Nah, Kang Salepati pun sempat melukis kayaknya itu depan. Oh iya iya iya. Nah, nanti untuk menindaklanjuti rasa penasaran mungkin Oke. Bukan. kita kembali ke Indonesia. Oh iya. Ke Indonesia ya. Kan dari tadi udah di Indonesia mas. Sama komandan. Ini apa? Sama kamar komandan juga. Kalau kamar kapten di mana? Kaptennya belum ada kapten waktu itu. Belum ada ya? Adanya komandan. Oh. Pagi ini komandan ya. Suka ada suara yang aneh-aneh gitu nggak sih mas? Aman. Oh aman ya. Karena nggak ada pembunuhan di sini lah ya. Iya. Beda sama gua Belanda Jepang yang Di Bandung. di Bandung. Oh iya Bandung. Aku juga pernah tuh. Ya, kalau aku sakit ya. Iya pulang sakit. Alurnya belum belum ada. Cuman kalau mereka indigo itu sudah tidak bisa dipungkiri karena mereka itu bisa nembus alam lain. Kalau Oh, iya. gua IndiHome nih. Kalau orang yang di Godang ini bisa nyusul banyak. Ya udah pasti. Ini penampungan air dari kaki gunung sama. Bisa. Oh. Aku mah Ini bentuknya apa? ini tuh kristal. Kenapa? Penampungan dari Gunung Slamet. Izin.
Oke guys, sekarang kita sudah berada di luar. Oh, pintu keluarnya ini masuk sama yang kayak tadi masuk lagi ya? Iya, kita sama satu. Oke. Terima kasih ya, Mas. Setelah kita menyusuri sejarah gua Jepang, sekarang kita lanjut ke kebun teh yuk. Hai. Mau difotoin nggak di sini? Ayo, naik, kita naik ke atas. Mama, Ah, lewat sini. bisa. Terima kasih ya telah mengikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!